Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada hari ini, pada minggu ke-12, kalau nggak minggu ke-11, sesuai dengan perhitungan kalender akademik kita. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, tapi sebelum masuk ke dalam materi, kita berdoa agar penjelasan saya bisa bermanfaat dan lancar, dan bisa digunakan teman-teman lagi di waktu yang kemudian. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siang-siang masih semangat? Masih Pak. Oke, sudah sarapan belum nih? Makan siang Pak, ya, masuk makan siang. Sudah Pak. Oke, kemudian presensi seperti biasanya udah? Sudah 5 menit yang lalu. Saya udah masuk tapi lupa presensi. Ya, itu presensi ini tidak hanya sekedar presensi tapi masuk ke tugas. Sebenarnya tugas yang sangat simpel, teman-teman mengisi presensi dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian tadi juga sebelum kita masuk ke Zoom ini sudah saya berikan informasi di Classroom bahwasanya ada sebuah video pengantar. Ada sebuah video pengantar yang teman-teman harus lihat yang kaitannya dengan materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu tentang baterai. Oke, kita lihat dulu apa ini? Saya screen dulu untuk melihat komentar-komentar teman-teman yang sudah melihat. Apakah sudah muncul? Oke, di sini videonya ada yang komentar, ada 10 komentar kelas. Ada Rifki ini, menonton video menjadi tahu cara kerja unsur kimia dalam aki. Kemudian ada yang komentarnya keren dan padat nih, keren Pak. Keren Pak, oke. Kemudian tahu proses charge dan discharge. Jadi sebuah baterai atau aki atau baterai pada umumnya itu pasti ada pengosongan dan pengisian. Nanti kita bahas satu persatu nih. Ada yang Rahmat ini yang cukup panjang menghasilkan melewati 2 tahapan charge dan discharge. Ya, fokusnya juga itu memang videonya. Ada 1945 di GMP. Wah, ini. Well Pak, setelah saya nonton video tersebut, saya sudah. Oke, ini bagi yang belum nonaktifkan mic, tolong di nonaktifkan dulu biar tidak terjadi benturan suara seperti itu. Nah, harapannya teman-teman sudah melihat video ini sehingga nanti saya jelaskan itu terjadi komunikasi dua arah. Ya, teman-teman tidak pelongah-pelongo, oh ini menjelaskan apa? Ternyata kan sudah saya berikan materi pembuka lah. Jadi nanti kita bisa enak untuk membahas secara bersama-sama tentang baterai ini, seperti itu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengukuran besaran listrik menggunakan multimeter. Dan teman-teman saya rasa juga sudah cukup jago dalam menggunakan multimeter karena itu memang alat yang khusus. Dan juga tugas-tugas kemarin juga ada. Tugas dari learning journal seperti biasanya rangkuman juga sudah saya cek, sudah mengumpulkan semua. Kemudian kemarin juga sudah membahas tentang tugas critical journal review. Ya, teman-teman mereview sebuah jurnal juga sudah teman-teman kerjakan, sudah mengumpulkan, tapi belum saya buka, saya hanya mengecek siapa saja yang sudah mengumpulkan. Saya rasa semua sudah mengumpulkan, nanti tinggal kita cek atau bahas secara bersama-sama tugasnya di lain kesempatan, seperti itu. Untuk minggu ini kita akan membahas baterai, atau pertemuan hari ini kita membahas baterai. Cara kerjanya gimana, prinsipnya apa, fungsinya apa, bagaimana, kenapa sih di sebuah kendaraan harus memakai baterai. Kenapa sekarang bahkan baterai itu menjadi komponen utama. Sekarang kan banyak kan kendaraan-kendaraan listrik. Sumber listriknya dari baterai, nyawanya dari baterai. Apalagi kendaraan listrik sekarang. Kalau dulu mungkin kalau dari sebuah mobil atau di sepeda motor gampangnya itu baterai itu mungkin ada sepeda motor yang bisa hidup tanpa menggunakan baterai. Pernah menemukan nggak?
Atau ada yang sepeda motornya yang tidak menggunakan baterai? Ada kan? Nah, itu. Jadi kalau sekarang mulai bergeser, sekarang kendaraan listrik itu kalau nggak menggunakan baterai nggak akan bisa, karena sumber utamanya nyawanya di situ. Seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu langsung aja saya tampilkan materi baterai pada hari ini. Teman-teman dalam kehidupan sehari-hari menemukan atau menggunakan baterai dalam alat apa? Ade Farkah ini. Ade Farkah. Dalam kehidupan sehari menemukan baterai pada apa? Ada alat apa? Atau Pada ada kendaraan, pada jam dinding seperti itu, Pak. pada apa? Kendaraan ataupun jam dinding. Oke, jam ini. Ya. Nah, ya, Rahmat ini Rahmat. Menggunakan baterai untuk apa? Untuk apa? HP, Pak. HP, remote. Oke. HP. Nah, pengen saya dengar. Dani Kurniawan. Ya, Pak. Baterai, kamu menemukan sehari-hari baterai itu apa? Di mana? Center, Pak. Center, Pak. Oke. Untuk penerangan. Ya, Pak. Johannes, menemukan Iya, Pak. baterai. Di remote Remote TV, PC. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Memang benar, kehidupan sehari-hari kita pasti nggak jauh dari baterai. Memang penggunaannya sangat penting untuk baterai ini. Yang pertama, capaian pembelajaran pada hari ini atau pada mata kuliah ini atau pada materi ini adalah mahasiswa mampu menguraikan prinsip dasar dari baterai, dari cara kerjanya, fungsinya, kemudian ada jenis-jenisnya dan perawatannya seperti apa biar baterai itu lebih awet. Itu. Kemudian baterai di sini adalah secara elektromagnetik listrik pada kendaraan juga diperoleh dari proses elektrokimia. Secara sederhana, aki terdiri dari plat positif yang terbuat dari bahan lead dioksid atau kimianya PbO2 dan plat negatifnya terbuat dari bahan spong lead Pb dan cairannya disebut larutan elektrolit atau lambangnya adalah H2SO4. Jadi bahannya itu adalah ada lead dioksid atau PbO2 yang boleh teman-teman pahami. Kalau yang positif itu adalah lead dioksid PbO2. Kalau yang negatif itu hanya sebuah bahannya Pb. Nah, sebelum kita masuk ke langsung dalam, menurut teman-teman ada yang tahu nggak fungsi baterai itu apa? Ada yang berani jawab? Silahkan mic di-on-kan. Sebagai sumber arus listrik, Pak. Siapa itu? Rahmat Pamuji, Pak. Rahmat Pamuji. Sumber arus listrik. Oke, sumber arus listrik. Ada yang lain? mengalirkan listrik. Mungkin. Siapa itu? Adi. Ade. Apa Mas Adi? Mengalirkan listrik ke suatu sistem kelistrikan. Oke, mengalirkan listrik. Ada lagi? Satu lagi lah. Pengganti listrik. Menyimpan listrik. Oke. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Fungsi baterai pada umumnya ada 3. Sebenarnya banyak sekali kalau diuraikan secara dalam lagi. Yang pertama adalah sumber arus, sumber listrik, sumber sebuah kelistrikan di kendaraan, khususnya kita membahas lebih ke kendaraan. Sumber arus kemudian juga sebagai stabilisator tegangan. Tegangan itu biar lebih stabil. Karena tegangan yang dihasilkan oleh alternator kalau di sebuah kendaraan itu pasti kurang stabil. Kemudian yang digunakan pada lampu itu juga harus stabil. Itu harus menggunakan sebuah baterai. Kemudian menyimpan arus dan mengeluarkannya kembali sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini adalah fungsi dasar sebuah baterai. Nah ini, dalam sebuah baterai itu ada 2 prinsip kerja yang teman-teman harus kuasai atau teman-teman harus pahami. Yaitu ada discharge dan selanjutnya adalah charge. Discharge itu adalah melepas muatannya, kalau charge itu adalah mengisi. Kalau baterai dimanfaatkan untuk menyalakan lampu itu discharge atau charge?
discharge. Jadi dia mengeluarkan muatannya, mengeluarkan listriknya atau menghasilkan listrik dari proses kimianya. Itu namanya discharge, dibuang, dikeluarkan seperti itu. Secara sederhana aki terdiri dari larutan elektrolit, jadi penjelasan seperti tadi, 2SO4, plat positifnya PbO2 dan kutub negatifnya adalah Pb. Kalau digambarkan secara molekulnya, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Di situ ada PbO2 pada plat positif ini, plat negatifnya ada Pb aja, yang cairannya H2SO4. Kemudian bagaimana proses discharge-nya? Saat pengeluaran arus, maka terjadi proses reaksi kimia seperti berikut di bawah itu. Nah, ini kan bingung nih, apa nih PbO2 plus 2H2SO4. Nah, kita akan bahas langsung di gambarnya ini. Saat dia mengeluarkan muatannya, pada plat positif yang sebelumnya PbO2, dia O2-nya dia akan terpecah, O2-nya dia akan lepas dari plat positif. Dia maka keluar akan menuju ke cairan. Jadi dia plat positifnya dia kandungannya akan berubah menjadi Pb. Kemudian pada plat negatif, ini juga pada plat negatif yang sebelumnya hanya Pb, dia akan ditempeli atau dia akan ditambahkan muatan namanya SO4. Nah, seperti itu. Jadi di larutan elektrolitnya yang sebelumnya H2SO4, SO4-nya dia akan terpecah. Dia akan menempel pada plat positif dan plat negatif. Seperti itu. Sehingga pada larutan elektrolitnya dia sudah tidak menjadi larutan elektrolit. Dia hanya menjadi sebuah air. Kimianya apa? H2O. Nih. Kemudian di bagian selanjutnya ada charge. Ada charging nih. Charging ini adalah mengisi atau dia diisi kembali. Kalau baterai hanya difungsikan sebagai discharge, itu pasti akan habis, harus diisi kembali. Proses kimianya, SO4 pada plat positif dan negatif, dia akan terurai, dia akan kembali menempel pada air, akan menempel menjadi air. Jadi airnya menjadi kandungannya adalah H2SO4. Yang pada airnya tadi, oksigennya dia akan terurai. Dia balik lagi menuju ke plat positif. Balik lagi ke plat positif itu. Kemudian, karena tadi SO4-nya pada plat negatif hilang, maka dia balik lagi negatifnya hanya menjadi sebuah Pb. Prinsipnya hanya itu. Jadi dia diurai, kemudian nanti kalau diisi, balik lagi seperti semula. Diurai, balik lagi seperti semula. Prinsip dasarnya, baterai adalah seperti itu, proses kimianya. Ada pertanyaan tentang proses kimia baterai? Belum ada. Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum? Oke, kita lanjut nih, konstruksi baterai. Konstruksi baterai kalau kita belah-belah ini, ada berbagai macam komponen di dalamnya. Ada terminal positif, ada fence caps. Fence cap ini bahasa gampangnya apa? Kemudian ada penutupnya. Nah, di sini kenapa pada tutup aki itu ada lubangnya? Ada yang tahu nggak? Ada lubang kecil nih pada gambar yang saya lingkar ini. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Mungkin ketika air di dalam itu mendidih, nanti uapnya keluar, Pak. Oke, biar uapnya keluar. Karena benar sekali untuk Ade. Jadi benar sekali. Kenapa harus ada lubangnya? Karena proses kimia itu menghasilkan sebuah gas dan itu harus dibuang keluar dari sebuah baterai. Kalau dia tutup nggak ada lubang ventilasinya ini, akibatnya apa? Bisa meledak. Kemudian ada air aki. Ada yang botol merah dan botol biru. Nah, ini perbedaannya. Ada perbedaannya nanti teman-teman beli botol aki, ya, air aki itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ini, air aki adalah air yang telah mengalami proses penyulingan yang warnanya biru biasanya. Penyulingan dan demineralisasi sehingga kandungan mineralnya sudah dihilangkan. Jadi air suling ini bukan air keran atau air minum.
Tetapi air aki ini boleh diminum nggak? Ada yang berani jawab? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Iya. Pertanyaan saya, kenapa kok di Indomart atau Alfamart itu ada yang jual air yang sifatnya sama dengan air aki? Kalau teman-teman nanti kalau nggak percaya, silakan cari di Indomart atau Alfamart, itu ada air yang dimineralisasi atau air penyulingan, air murni. Jadi airnya itu benar-benar murni, kandungan mineralnya dihilangkan. Itu sebenarnya di Indomart Alfamart itu ada. Harganya tapi berlipat-lipat, itu boleh diminum. Jadi fungsinya tetap sama. Air aki itu adalah air murni, tidak ada kandungan mineralnya, seperti itu. Kemudian kalau berbeda dengan air yang merah, nah kalau air yang merah ini kalau mau diminum ya silakan, tapi bukan tanggung jawab saya. Karena itu prinsipnya beda. Kalau yang merah itu air yang mengandung asam sulfat atau H2SO4 yang saya jelaskan yang awal tadi. Nah, warna merah ini air aki sur atau air yang mengandung asam sulfat, bukan air murni, bukan air penyulingan, tapi mengandung asam sulfat yang dibutuhkan oleh aki sur ini, oleh baterai. Nah, kalau mengisi teman-teman, kalau mengisi sebuah baterai atau mengisi elektrolit yang diisi menggunakan air warna biru atau merah, Pan? Iya, Pak. Kalau kamu mengisi baterai, hasilnya disuruh mengisi baterai. Itu kan isi air aki pula yang mengisi warna biru atau merah? Oh, warna merah, Pak. Warna merah. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Siapa ini ya? Oppo A5s. Ada mahasiswa namanya Oppo A5s nih. Nah, Oppo A5s. Kamu mau mengisi baterai yang mana? Suruh menambahkan air. Warna biru atau merah? Merah, Pak. Merah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak. Yang benar itu adalah yang warna biru, air aki. Aki sur atau yang warna merah itu hanya diperuntukkan saat pertama kali aki itu diproses, seperti itu. Tidak disarankan menambahkan dengan menggunakan aki sur, seperti itu. Ada pertanyaan tentang air aki? Tidak ya? Oke, ini kita ada hubungannya nih, rangkaian baterai. Pada sebuah kendaraan yang menggunakan baterai lebih dari satu, itu biasanya dirangkai, ada beberapa rangkaian, ada dirangkai seri dan dirangkai secara paralel. Kalau dirangkai seri, kalau tadi dirangkai seri, berarti harapannya adalah mengharapkan memiliki arus yang sama, tetapi memiliki tegangan yang lebih besar. Jadi misalnya ada baterai ini 12 volt 45 ampere, 12 volt 45 ampere. Dirangkai secara seri berarti hasilnya tadi adalah tegangannya menjadi di jumlah 24 volt, tetapi arusnya tetap 45 ampere. Seperti itu. Kemudian ada rangkaian paralel nih. Kalau rangkaian paralel, tadi sudah prinsipnya nih sama dengan prinsip pada saat penjelasan rangkaian listrik itu. Kalau ada dua belah baterai dirangkai secara paralel, maka tegangannya tetap 12 volt, tetapi yang naik adalah ampernya, kuat arusnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sebuah truk atau bis, itu coba dicek, atau di sebuah lampu merah teman-teman sampingan dengan truk, biasanya kelihatan baterainya, dicek nih, itu dirangkai seri atau paralel. Nah, ini tergantung kebutuhan, mau butuh tegangan yang besar atau butuh kuat arus yang besar. Silahkan mau dirangkai seperti apa. Macam-macam baterai ini, ada aki basah, ini aki yang pada umumnya yang mungkin pada zaman dahulu yang pertama-tama mungkin aki basah ini berisi cairan asam sulfat, selnya menggunakan bahan timbal PB. Aki hybrid, nah ini sebenarnya kalau dicek secara kasat mata tetap sama ini aki basah. Perbedaannya pada terminalnya. Pada aki hybrid, selnya menggunakan low antimonial pada sel positif dan yang negatif menggunakan kalsium. Diklaim untuk bahannya ini, untuk terminalnya ini lebih bagus. Performanya dan sifat self-discharge ini dia lebih bagus. Self-discharge itu apa? Self-discharge itu adalah pengosongan
Jadi kalau baterai, ada sebuah mobil disimpan, baterai disimpan, pasti lama-kelamaan muatannya itu akan berkurang sendiri, namanya self discharge. Dengan tipe hybrid ini diklaim atau dia berani menjamin bahasanya pengosongannya dia akan lebih sedikit, seperti itu. Ada aki kalsium, berarti semua platnya dia berasal dari kalsium, dia lebih bagus lagi daripada aki hybrid. Kemudian ada aki kering, maintenance free. Ya, ini pasti sudah banyak yang menggunakan ini di sepeda motor. Di mobil pun banyak, tapi harganya banyak masyarakat yang belum menggunakan ini karena harganya berlipat-lipat daripada yang aki basah atau aki hybrid lah minimal. Aki kering ini adalah maintenance free, berarti kita tidak perlu melakukan perawatan, tidak perlu melakukan pengecekan karena larutan elektrolitnya sudah di situ, sudah disegel, sudah kita tidak perlu mengecek ini kurang atau enggak, seperti itu. Nah, biasanya untuk aki kering ini kalau sudah rusak sudah tidak bisa digunakan. Tetapi adalah di orang-orang tertentu atau ada yang tutorial-tutorial itu bisa merekondisi untuk aki ini sendiri. Bisa dibuka sendiri, seharusnya nggak bisa. Nah, biasanya kalau beli aki ini modelnya seperti ini. Teman-teman akan disuguhi ini ada kotak baterainya, ada larutan elektrolitnya. Nanti kalau sudah beli, tutupnya ini akan dibuka, kemudian diisilah larutan elektrolitnya untuk masuk ke dalam kotak baterainya, seperti itu. Kemudian tunggu beberapa saat, barulah bisa aki itu digunakan. Ada aki baterai yang memang benar dari sana elektrolitnya sudah dimasukkan oleh pabriknya, seperti ini. Tidak ada lubang lagi, tidak ada buka tutup lagi. Nah, ada dua tipe aki kering ini. Aki gel, tipenya aki gel nih. Ada yang tipe motobat. Nah, sekarang aki itu banyak sekali macamnya, banyak sekali mereknya dan lain sebagainya. Ada yang tipe motobat ini gel, dia berarti dia tidak menggunakan elektrolit, tetapi dia menggunakan sebuah cairan yang bentuknya seperti agar-agar atau seperti puding, seperti itu. Diklaim masa pakainya lebih lama, lebih aman karena dia tidak dipasang lebih miring pun juga lebih aman atau lebih tidak berbahaya. Klaimnya seperti itu dan lebih awet. Tetapi kita nggak bisa mengklaim ini lebih awet daripada aki kering biasa ya. Tergantung dari kondisi juga kendaraannya masing-masing seperti itu. Karena saya pernah menggunakan tipe ini, tipe kering, tipe gel itu sudah pernah semua. Ya rata-rata sama, tetap waktunya juga tidak terpantau terlalu jauh lah untuk jarak pemakaiannya. Kode aki, nah teman-teman juga saat menggunakan aki ini juga harus tahu ampernya. Jangan sampai beli aki kebutuhannya 60 ampere malah dikasih hanya 40 ampere. Nah itu kan nggak kuat, nggak bisa starter mobil atau tidak bisa menghidupkan sebuah mesin dan lain sebagainya. Dari kode ini teman-teman bisa tahu berapa kapasitas akinya. Huruf N berarti normal, S ini pengurangan, 40 ini berarti angka utama dayanya 40 ampere. Tetapi ada pengurangan lagi, penambahan lagi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kode yang lain, ada tipe ini. Ada 55 ini kemampuan, berarti 55 ampere. D-nya ini lebar tinggi baterai. Biasanya nanti ada tabelnya. D itu tingginya berapa, lebarnya berapa. Kemudian ada 23 ini panjangnya. L ini posisi terminal positif. Kemudian ada tipe Jerman. Nah, membedakan aki Jepang dan aki Jerman. Yang aki Jerman itu biasanya poolnya, terminalnya ini adalah dia sejajar atau dia tidak menonjol daripada tutupnya ini. Dia lurus nih, rata. Kalau di aki Jepang lah ini, biasanya dia menonjol daripada tutupnya. Seperti itu. Nah, untuk membacanya di sini ada panduannya nanti akan saya berikan untuk bagaimana membaca kode pada aki Jepang, aki Jerman. Kemudian kode produksi ini juga penting. Teman-teman jangan mau membeli aki yang kode produksinya sudah terlalu lama. Jadi nanti takutnya sudah kadaluarsa atau sudah kosong di toko dan lain sebagainya, seperti itu. Perawatan baterai. Nah, perawatan baterai ini yang paling banyak atau yang paling umum adalah
mengecek level daripada air aki, tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh terlalu kurang. Kemudian memeriksa kondisi terminal. Kalau ada terminal putih-putih ini, nah ini harus segera dibersihkan dengan air panas dan sikat seperti itu. Pelepasan baterai. Nah ini penting teman-teman untuk pahami. Melepas baterai, memasang baterai itu sebenarnya ada SOP-nya sendiri kan teman-teman di di industri atau di dunia kerja itu ada SOP-nya sendiri. Saat melepas itu terminal negatif dulu dilepas, baru terminal positif seperti itu. Kemudian kalau baterai dipasang itu berkebalikan, positif dulu, kemudian baru negatif. Nah ini yang mungkin jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini perawatan baterai? Tidak ada. Jadi materi baterai seperti itu. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak teman-teman belajar mandiri tentang baterai ini, dan juga materi-materi yang lain silahkan dicari di banyak sekali di internet tentang baterai ini. Oke, ada pertanyaan? Oh, sepertinya tidak ada jelas. Dan seperti biasanya ada tugas learning journal merangkum materi hari ini atau ringkasan materi hari ini, dan dikumpulkan ada link yang telah disediakan, yang linknya sudah saya tampilkan di Classroom. Nanti silahkan dikumpulkan, dan waktunya juga terbatas, sudah ada keterangannya di situ. Kemudian yang satu pertanyaan lah sebelum saya tutup, apa yang teman-teman dapat pada hari ini? Ada yang berani jawab? Adi Lukman. Apa yang kamu dapat hari ini? Materi hari ini apa kesimpulannya? Berilah feedback, umpan balik. Ya Pak, tahu fungsinya aki Pak. Fungsinya baterai Pak. Oke, baterai. Ada lagi nih yang namanya susah nih. 1 HPDT Utep. Apa yang kamu dapat? Dapat Rahmat ya? Apa yang kamu dapat di pertemuan hari ini? Ya tentang perawatan baterai Pak. Perawatan bodi dan lain-lain. Oke, terima kasih jawaban dari teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Jadi mungkin minggu depan kita akan membahas komponen elektronik. Jadi komponen elektronik yang banyak digunakan di sebuah kendaraan, mobil atau sepeda motor, kita akan bahas. Dan nanti hubungannya juga ada tugas proyek ini nanti. Nanti teman-teman juga runtutannya akan ada menggunakan baterai, akan ada menggunakan elektronik untuk sebuah tugas proyek. Tapi sebelum tugas proyek nanti ada tugas mini riset. Itu tugasnya seperti apa, kita akan bahas di minggu depan lah. Sedikit-sedikit, jangan Pak tugas terus. Oke, minggu depan lah kita tugas mini riset yang akan kita bahas. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan secara daring ini. Semoga materi hari ini bermanfaat, dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat makan. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.